Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfitra. Saya dari Lokal J, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pelajaran Ushulul Fiqh yang membahas tentang Saddu Az-Zariyah. Adapun pengertian Saddu Az-Zariyah dari segi bahasa, Az-Zariyah berarti yaitu media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian istilah Ushulul Fiqh, yang dimaksud dengan Az-Zariyah ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syarak, baik yang haram ataupun yang halal, yang terlarang ataupun yang dibenarkan, dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Yang dimaksud dengan Saddu Az-Zariyah ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tak sampai menimbulkan al-mafsadah, yaitu kerusakan. Jika ia akan menimbulkan mafsadah ataupun kerusakan, pencegahan terhadap mafsadah itu dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya menjual anggur itu boleh atau mubah karena buah anggur itu sendiri adalah buah-buahan yang halal hukumnya untuk dimakan. Akan tetapi menjual buah anggur kepada orang yang mengelolanya, orang yang memproduksinya menjadi minuman keras, itu menjadi terlarang. Karena itu menimbulkan mafsadah ataupun kerusakan. Larangan tersebut mencegah agar jangan meminum dan membuat minuman keras karena menimbulkan kerusakan ataupun mafsadah. Dan menetapkan hukum, jalan ataupun sarana yang mengharamkan kepada tujuan. Dalam Saddu Az-Zariyah ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu ada tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang. Dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. Yang kedua yaitu ada niat. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya yaitu halal. Dan jika niat yang ingin dicapai yaitu haram, maka sarananya pun haram hukumnya. Dan yang ketiga yaitu akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang dianjurkan syariah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan. Dan sebaliknya, jika akibat perbuatan adalah kerusakan walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh. Dan adapun dasar hukum Saddu Az-Zariyah, yang pertama yaitu ada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sepengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.
kemudian kepada Tuhan merekalah kembali. Lalu dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 108. Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sesembahan agama lain adalah az-zariyah, yang akan menimbulkan adanya suatu mafsadah ataupun kerusakan yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Orang yang Tuhannya dicaci maki kemungkinan akan membalasnya mencaci maki Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif. Dan dasar hukum saddu adzariyah yang kedua yaitu adalah hadis atau as-sunnah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana caranya seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang laki-laki mencaci maki ayah orang lain. Kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu orang atau walaupun orang tua laki-laki tersebut. Baiklah, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.